Bagi yang belum subscribe, harap subscribe. Dan yang sudah subscribe, jangan diklik ulang subscribe-nya supaya tidak membatalkan. Subscribe-nya cukup satu kali. Saya tunggu ya. 3, 2, 1. Oke. Hello my students, how are you? Are you ready to learn English language today? Yes. Today we are going to learn about time. How to express time in English language. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris dan topik yang akan kita pelajari adalah mengenai waktu. Bagaimana menyatakan waktu dalam bahasa Inggris. There are 4 expressions used to express about time. Ada 4 ungkapan yang dipakai untuk mengucapkan atau menyatakan waktu. What are they? Apa saja itu? First, o'clock, ya. Jadi ada 4 hal yang bisa dipakai untuk menyatakan atau menunjukkan waktu, yaitu pertama adalah o'clock, ya. Kemudian the second one, yang kedua, a quarter past, ya, a quarter past. Kemudian yang ketiga, half past, half past. Kemudian yang keempat adalah a quarter to. Okay, a quarter to. Okay, students, we are going to learn these topics one by one in the next page. Kita akan pelajari topik tersebut satu persatu halaman berikutnya. Here we go. The first topic we are going to learn today is o'clock. Topik pertama yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah o'clock. What is o'clock? Apa itu o'clock? O'clock adalah ini dia. Sebelum kita masuk, kita lihat dulu bahwa dalam sebuah jam analog seperti yang terlihat pada gambar ini, ya. Jam analog itu yang seperti ini, ada jarum-jarumnya, ya, ada anak panahnya, ya, seperti ini dalam gambar, ya. Ada 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kembali begitu, ya, itu jam. Nah, di dalam jam itu ada jarum, ya, ada jarum atau anak panah. Ada 2 anak panah dasar, yaitu yang panjang dan yang pendek. Pada gambar ini kita lihat bahwa anak panahnya ini warna biru ini, dia panjang dan dia sedang menunjuk ke angka 12. Nah, jarum panjang yang seperti ini disebut dengan jarum menit. Di sini, ya, jarum yang menunjukkan menit, ya. Jadi pada panah panjang pada gambar ini menunjukkan menit. Nah, jarum menit ada di angka 12. Ya, jarum menit ada di angka 12. Ini kita harus ingat bahwa ini kita sedang mempelajari yang namanya istilah o'clock. We are learning o'clock. Kita sedang mempelajari o'clock, ya. O'clock itu artinya apa? O'clock itu artinya jam yang tepat. Jam tepat itu artinya jarum menit berada atau menunjuk angka 12. Ya. Oke, jadi o'clock, ya, o'clock adalah jam tepat, istilah bahasa Inggris untuk menyatakan bahwa jam itu sudah tepat. Dan tandanya jam tepat itu dalam jam analog itu jarum panjang, jarum menit menunjuk angka 12. Oke, jelas, ya? Kita lanjut. Dan di sini kalau tadi di gambar sebelumnya hanya ada 1 anak panah, yaitu anak panah panjang. Di gambar yang ini sudah ada lagi anak panah warna merah, ukuran lebih pendek daripada yang berwarna biru yang panjang. Nah, jarum pendek yang ada pada jam itu jarum yang selalu menunjukkan jam. Di sini yang dia tunjuk itu angka 2 atau menyatakan bahwa jam 2. Nah, seperti itu. Nah, lihat di sini panah panjang biru ada di angka 12. Dan istilah kalau panah biru, panah panjang, panah menit menunjuk angka 12, maka istilah jamnya adalah o'clock. Kemudian kita lihat pada panah pendek berwarna merah menunjuk angka 2. Dan di sini 2 bahasa Inggrisnya adalah 2. So, pada gambar ini jam yang menunjukkan jam tepat, yaitu jam 2 tepat. So, what time is it? Jam berapa ini? Ini adalah jam 2.
atau dalam bahasa Inggris disebut dengan it is two. Two ini artinya dua, yang diambil jarum pendek ini. It is two, jarum pendek ini. O'clock. O'clock ini menyatakan jarum panjang. Nah, ini jarum panjang yang dilihat ini ya. Jarum panjang nih, jarum panjang. Oke, jadi jarum panjang menunjuk angka 12 itu o'clock, jarum pendek angka 2. Jadi kita sebut 2 o'clock, bukan dibalik ya. Jangan balik. Jangan sebut it is o'clock 2. Tidak. No. You have to use, kamu harus pakai atau gunakan atau sebutkan it is 2, angka jamnya dulu, angka pada jarum pendeknya dulu. It is 2 o'clock. Oke, saya harap mengerti ya. Kalau begitu kita lanjut dulu. Nah, perhatikan gambar di sini. Gambar ini kita lihat apa? Jarum panjang menunjuk angka berapa? Sementara jarum pendek menunjuk angka berapa? Oke, siap dijawab ya. Nah, di sini kita lihat panah panjang yang berwarna biru itu menunjuk angka menit. Dan saat ini di gambar dia menunjuk angka 12. Sementara pada panah yang pendek yang menunjukkan jam, dia menunjuk angka 8. Nah, sekarang kalau yang menunjukkan menitnya ini di 12, itu kan istilahnya adalah o'clock. Sementara yang menunjukkan jam, ini kita lihat angkanya berapa? 8. 8 dalam bahasa Inggris adalah 8. So, what time is it? Jadi jam berapakah ini? Dalam bahasa Inggris kita sebut it is 8 o'clock. Ya, it is 8 o'clock. Lihat tulisannya seperti itu. Oke, karena apa? Jarum panjang menunjuk angka 12, o'clock. Jarum pendek menunjuk angka 8, 8. Bahasa Inggrisnya it is 8 o'clock, bukan it is o'clock 8. Hati-hati. Oke, sudah paham ya? Makin paham, kita lanjut lagi lihat berikutnya. Nah, ini dia. Oke, ini ada jam lagi, berubah lagi ya. Kita lihat. Jarum panjang yang ini menunjuk angka 12 ya. Jarum panjang menunjuk angka 12 dan jarum pendek jarum jam yang pendek menunjuk angka 3. Oke. Kalau begitu, what time is it? Jam berapakah ini? Jam berapakah sekarang? Oke, dijawab ya. Kita lihat. Nah, ini dia penjelasannya. Oke, kita lihat jarum menit, jarum panjang menunjuk angka 12. Maka istilahnya adalah o'clock. Ya, sementara jarum pendek menunjuk angka 3, yaitu 3. Ya, 3. Maka what time is it? Jam berapakah ini? Jawabannya lihat pada tulisan yang besar di bawah itu. It is 3. Nama jamnya dulu, angkanya dulu, yaitu 3. Baru istilahnya menitnya itu adalah o'clock. Jadi it is 3 o'clock. Sekarang jam 3 tepat. Makin paham kan? Oke, kita lanjut. Nah, di sini beda lagi jamnya. Menitnya tetap ada di angka 12, tetapi jarum pendeknya dia berubah lagi ke angka 4. What time is it? Jam berapakah ini? Ayo, siapa yang bisa? Kita lanjut lihat penjelasannya. Oke, jarum panjang ada di angka 12, maka istilahnya adalah o'clock. Jarum pendek ada di angka 4. 4 bahasa Inggrisnya 4, maka jawabannya adalah it is 4 o'clock. Ini yang menunjuk angka 12, jarum panjang ada di angka 12, istilahnya o'clock. Jarum pendek ada di angka 4, bahasa Inggrisnya 4 adalah 4, maka jawabannya it is 4 o'clock. Oke, Pak Guru harap makin pintar ya, makin mengerti ya. Oke, kita lanjut. Nah, istilah jam berikutnya setelah o'clock sudah kuasai, sudah tahu, sekarang istilah yang berikutnya adalah a quarter past. A quarter past
itu artinya lewat 15 menit. Oke, kita lihat penjelasannya. Nah, quarter past itu artinya lewat 15 menit. Tandanya apa? Tandanya lihat pada jarum penunjuk menit yang lebih panjang, itu pasti menunjuk angka 3. Ya. Kalau jarum panjang atau jarum menit menunjuk angka 3, maka itu dipastikan lewat 15 menit atau dalam bahasa Inggris disebut dengan quarter past atau bisa juga disebut dengan a quarter past. Oke, kita lanjut lihat contoh-contoh ya. Lihat contoh yang pertama. Jarum panjang ada di angka 3. Ya, jarum panjang ada di angka 3 dan jarum pendek lewat sedikit dari angka 1, lebih dekat dengan angka 1 ya. Kita tidak usah pusing dengan angka 1-nya, jarum pendeknya. Kita lihat jarum panjangnya ini istilahnya apa kalau ada di menunjuk angka 3? Istilahnya adalah a quarter past. Maka kalau jam ini kan ditulis dalam bahasa Indonesia itu jam 01.15. Nah, bahasa Inggrisnya bagaimana? Lihat contoh. It is a quarter past. A quarter past ini artinya lewat 15 menit. Jadi istilah lewat 15 menitnya dulu ini a quarter past. Nah, kita letakkan duluan setelah it is. It is a quarter past. Boleh pakai e, boleh juga tidak. Yang a ini boleh dipakai, boleh tidak. It is quarter past one. One ini dari mana? One ini dari satu. Satu yang ada di sini menunjuk angka 1 ini. Atau kalau dalam angka digital itu ditulis 01. 01.215. Itu jam digitalnya. Nah, sehingga one ini didapat dari satu yang ini, yang jam ini. Ada juga biasa istilah, misalnya mereka tidak sebut it is a quarter past, tetapi mereka menyebutkan it is 1:15. Jadi one-nya dulu mereka sebut duluan, baru 15-nya. Mereka tidak menggunakan istilah jam. Biasanya itu bahasa Inggris Amerika ya, American English. Oke, kita lanjut yang berikut ya. Nah, contoh yang berikutnya. Lewat 15 menit, a quarter past. Karena jarum panjang ada menunjuk angka 3. Dan jarum pendeknya lewat sedikit dari angka 7. Berarti di sini ditulis 07.15. Atau dalam bahasa Inggris, it is a quarter past 7. 7-nya dari sini nih. Nah, 7 ini ada di sini nih. Atau bisa disebut dengan it is 7:15. 7 itu angka 7, 7, 15 itu 15. Mengerti ya? Kita lanjut berikut. Selanjutnya jam 10:15. Lewat 15 menit dalam bahasa Inggris istilahnya adalah a quarter past. Ya, di sini it is a quarter past. Kemudian lewat dari angka 10 itu 10. Maka di sini it is a quarter past 10. Atau bisa disebut it is 10:15. Oke, paham ya? Jadi pokoknya kalau lewat 15 menit itu istilahnya a quarter past. Kemudian 10-nya ini, angka jamnya ini diletakkan di bagian akhir setelah a quarter past. Seperti contoh sebelumnya ya. Ini past 7. 7-nya atau jamnya ini diletakkan setelah a quarter past. Ya, oke, kita lanjut. Nah, setelah a quarter past, istilah yang ketiga adalah half past atau lewat 30 menit. Lewat 30 menit artinya jarum panjang penunjuk menit itu menunjuk angka 6. Nah ya, jarum panjang, jarum penunjuk menit menunjuk angka 6. Itu artinya lewat 30 menit. Sementara jarum pendeknya dia ada di tengah-tengah antara angka sebelumnya dan angka setelahnya. Kita lihat contohnya ya. Jarum panjang menunjuk angka 6 dan jarum pendek menuju angka tengah-tengah antara 1 dan 2. Apa bahasa Inggrisnya? Kalau dalam bahasa Indonesianya kan ini namanya jam 1.30. Tertulis di sini ya, jam 1.30. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya apa? Kita sebut dulu istilahnya half past-nya ya. It is half past. Lewat dari jam berapa? Jam 1. Maka one-nya kita letakkan di bagian belakang.
Jadi it is half past. It is half past 1. Lanjut, mengerti ya? Kita lihat lagi berikutnya, contoh berikut. Nah, sekarang dia jam 10.30. Atau dalam gambar kita lihat angka panjang, jarum panjang menunjuk angka 6 dan jarum pendek ada di antara 10 dan 11 di tengah-tengah. Nah, jam 10.30 bahasa Inggrisnya apa? Ayo. Kita lihat. It is half past. Lewat dulu yang setengah jamnya, half past. Baru nama jamnya terakhir yaitu 10. Oke. Jadi kalau ditanya what time is it? Jawabannya it is half past 10. 10 itu dari nama jamnya di sini, angka jamnya. Sementara half past dari lewat 30 menit. Oke, jelas ya? Kita lanjut yang berikut. Nah, satu lagi nih. Ini namanya jam berapa? What time is it? Ini namanya jam 9.30. Karena apa? Jarum pendeknya sudah ada di tengah-tengah 9 dan 10. Jarum panjang ada di angka 6. Maka namanya jam 9.30. Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan it is. Lewat 30 menit dulu diucapkan yaitu half past. It is half past. Jamnya adalah 9 yaitu 9. Maka di sini disebut it is half past 9. Oke, jelas ya. Lanjut. Nah, ini jam berapa? Ayo. Ini namanya jam setengah 8 atau 07.30. Nah, kita lihat bahasa Inggrisnya apa? What time is it? It is lewat 30 menit dulu yaitu half past. Kemudian bahasa Inggrisnya 7 atau jam 7-nya adalah 7. Maka jawabannya it is half past 7. Nah, jelas ya? Kita lanjut berikut. Nah, oke. Nah, di sini a quarter to. A quarter to artinya lewat 45 menit atau kurang 15 menit menuju jam berikut. Kita lihat di sini. Quarter to artinya lewat 45 menit. Tandanya adalah apa? Jarum panjang penunjuk menit ada di angka 9 atau menunjuk angka 9. Sebagai contoh gambarnya ya, kita tanya what time is it? Ini jam berapa? Ini namanya jam 7.45. Kenapa bisa jam 7.45? Iya, karena jarum pendek penunjuk jam sudah lewat dari 7 mau ke jam 8. Sementara jarum penunjuk menit ada di angka 9 yaitu 45 menit. Nah, kalau lewat 45 menit bahasa Inggrisnya itu adalah quarter to. Nah, di sini kita lihat di bawah angka jam ditambah 1. Kalau lewat 45 menit, maka dalam menyebutkan a quarter to harus angka jamnya itu ditambahin 1. Contoh di sini, jam 07.45 berarti jamnya 7. Maka angka jam nanti ditambah 1 menjadi 8 yaitu 8. 8 bahasa Inggrisnya 8. Ya, sebagai contoh di sini lihat 07.45 dia katakan it is a quarter to 8. Loh, kenapa di sini? Kenapa di sini bukan 7? Sementara di sini kan tulisannya 7. Jawabannya lihat di bawah. Karena kalau dalam a quarter to, maka angka jam harus ditambahin 1. Maka kalau di sini 7.45, jam 7-nya di sini harus ditambahin 1 jam yang menjadi jam 8 atau 8. Maka di sini dijawab it is a quarter to 8. Lewat 45 menit. Paham ya? Kita lanjut yang berikut. Quarter to lewat 45 menit, tetapi sekarang jam 5.45.
Ingat, angka jam ditambah 1. Maka jam 5 di sini nanti dijadikan jam 6. 5 tambah 1, 6. Lalu istilah 45 menit adalah a quarter to. Maka jawaban bahasa Inggrisnya, what time is it? Dijawab, it is a quarter to. A quarter to diambil dari 45 menit, lalu 6. Loh, Pak Guru, kenapa di sini pakai 6 sementara di sini kan 5, 5? Jawabannya lihat di bawah, karena angka jam pada a quarter to harus selalu ditambah 1. Maka di sini dijawab, it is a quarter to 6, bukan 5. Oke, paham ya? Lanjut berikut. Oke. Di sini ditulis jam 3.45 atau dalam gambar jam lihat seperti ini ya, angka jarum pendek mendekati angka 4 dan jarum panjang ada menunjuk angka 9. Jam 3.45, jam 3 lewat 45 menit. Aturannya kalau a quarter to harus jamnya ditambahin 1 ya. Maka kita lihat, it is a quarter to 4. Loh Pak Guru, kenapa di sini tambahin 4? Di sini kan 3. Jawabannya lihat di bawah. Karena angka jam pada istilah a quarter to selalu ditambahin 1. Kok Pak Guru, kenapa di sini pakai a quarter to tidak menggunakan a quarter past? Jawabannya, karena di sini lewat 45 menit. Maka a quarter to. A quarter to itu khusus untuk 45 menit, tidak boleh digunakan untuk 15 menit. Kalau lewat 15 menit, maka istilahnya apa? Hayo. Istilahnya adalah a quarter past kalau lewat 15 menit. Tetapi yang di sini kan tidak lewat 15 menit. Ya, jadi di sini a quarter to jamnya ditambahin 1 menjadi 4. Kita lihat lagi yang berikut. Nah, di sini ditulis jam 11.45 atau dalam gambar lihat seperti ini. Angka jarum jamnya hampir menunjuk angka 12 dan jarum panjangnya menunjuk angka 9-nya. Jarum pendek jarum jam menunjuk mendekati 12, jarum panjang atau menit ada di angka 9. Jam berapa? Ini namanya jam 11.45 menit. Nah, lihat 45 menit. Kalau 45 menit, maka istilahnya a quarter to. Kalau menggunakan istilah quarter to, maka jamnya di sini harus ditambahin 1. Maka kita lihat di bawahnya ini, it is a quarter to 11 tambah 1, 12. 12 bahasa Inggrisnya adalah 12. Maka di sini it is a quarter to 12. Nah, begitu ya. Paham ya? Kita lanjut lagi yang berikut. Jam 6.45 menit. Lihat, gambar jarum jamnya mendekati angka 7 dan jarum menitnya atau panjangnya menunjuk 9. Jam 6.45 menit. What time is it? Lewat 45 menit istilahnya adalah a quarter to dan angka jam harus ditambahin 1 karena dia menunjuk angka jam berikutnya. Kita lihat dalam bahasa Inggrisnya apa? Hayo. It is a quarter to 7. Nah, loh Pak Guru, kok di sini 7 padahal di sini 6? Jawabannya lihat di sini, karena angka jam pada a quarter to selalu ditambahin 1. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, maka siap-siap untuk menjawab soal. Tetapi sebelumnya, kalau bisa dengarkan lagi penjelasannya 1 kali supaya lebih paham ya anak-anak. Dengan demikian penjelasan untuk istilah-istilah, 4 istilah yang digunakan pada jam, yaitu o'clock, a quarter past, half past, dengan a quarter to. Pak Guru cukupkan sampai di sini. Bye bye and see you in the next topic. Sampai jumpa di topik berikutnya.